Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi beta. Pada video sebelumnya saya telah menuliskan ada 4 definisi fungsi beta. Untuk itu kali ini kita mencoba bagaimana menggunakan definisi-definisi fungsi beta tersebut di dalam menentukan hasil integrasi dari soal yang saya sudah tuliskan sebagai berikut. Nah, seperti soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Kita ingin menentukan berapa besar daripada hasil integrasi soal-soal tersebut. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan mencoba menggunakan definisi fungsi beta di dalam menyelesaikan soal 2, soal pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita selesaikan dulu untuk solusi soal 1 ya. Jadi saya tulis dulu solusi soal pertama. Oke. Nah, saya menuliskan soalnya batas integral dari 0 sampai 1, kemudian x pangkat 4 1 kurang x kuadrat. Nah, di sini ada dx ya. Nah, kelihatannya bahwa integral ini mengikuti pola daripada definisi fungsi beta seperti berikut ini. Jadi kalau kita lihat pola fungsi definisi yang bersesuaian dengan soal ini adalah, saya tulis dulu beta p, q itu adalah batas integral dari 0 sampai 1 x p kurang 1, kemudian 1 kurang x q kurang 1 dx. Nah, ini adalah definisi fungsi beta yang pertama. Nah, bagaimana cara menyelesaikan hasil integrasi ini dengan menggunakan pola fungsi beta? Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus lakukan, maka kita bentuk sedemikian rupa integral yang ada di sini, suku-suku yang ada di sini mengikuti pola seperti ini. Nah, dengan demikian untuk yang ini kita bisa tulis x pangkat 4, kemudian 1 kurang x kuadrat pangkat min 1/2 ya, karena pangkatnya naik ke atas, kemudian dx. Nah, kelihatannya ini pola ini sudah sedikit agak mengikuti pola fungsi gamma ini, akan tetapi faktor x kuadrat ini sementara di sini adalah faktor x. Nah, untuk x pangkat 4 sudah sesuai dengan x p kurang 1. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Maka terlebih dahulu kita menyelesaikan x2 nya tersebut dalam bentuk variabel berpangkat 1. Dengan demikian kita bisa misalkan, jadi saya misalkan u sama dengan x kuadrat. Oke, kemudian diturunkan du sama dengan 2x dx, sehingga kita dapatkan dx itu sama dengan du per 2x. X nya itu kita ganti dengan ini, x nya itu adalah akar u, jadi bisa kita tulis 1/2 karena akar u pembagi, maka dinaikkan, saya langsung tulis naikkan saja, jadi u pangkat min 1/2 du. Oke, inilah permisalan kita terhadap ini. Nah, setiap permisalan yang kita lakukan maka kita mencoba mengecek batas integrasi dari permisalan tersebut. Nah, kita cek batas integrasinya. Nah, untuk x sama dengan 0, maka u juga
sama dengan 0. Jadi kalau kita ganti X dengan 0 berarti U-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 1, ya, sama dengan 1 berarti U-nya juga sama dengan 1. Artinya apa? Bahwa dengan permisalan U sama dengan X pangkat 2 ini tidak mengubah batas integrasi. Nah, dengan demikian kita lanjutkan mengubah variabel-variabel yang ada di dalam integral X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tentunya tidak mengubah batas integrasi, 0, bukan tak berhingga ya, dari 0 sampai 1, kemudian X pangkat 4, ini X pangkat 2 berarti U pangkat 2, kemudian 1 kurang X pangkat 2 berarti U pangkat min 1/2. Oke, kemudian dx nya kita ganti dengan 1/2 U pangkat min 1/2 du. Nah, kita selesaikan kembali yang bagian U-nya kita bisa jumlahkan pangkatnya sehingga kita dapatkan 0. Ini U pangkat 2 dikali dengan U pangkat min 1/2. Saya tulis dulu 1/2 di sini ya. Nah, 1/2 berarti 1/2 berarti U pangkat, jadinya U pangkat 2 kurang 1/2, 3/2. U pangkat 3/2, 1 kurang U pangkat min 1/2 du. Nah, kita cek kembali. Nah, sehingga untuk bahagian ini sudah ada kemiripan dengan definisi fungsi beta yang saya tuliskan ini. Nah, oleh karena itu bisa kita tulis 1/2 beta. Kita belum tahu P-nya berapa dan Q-nya berapa. Nah, untuk itu bisa kita lakukan dengan cara ini U pangkat 3/2 berarti P kurang 1 sama dengan 3. Ya, jadi saya buat di sini dulu catatan. Jadi U pangkat 3/2, sedangkan di sini X P kurang 1 berarti ini P kurang 1. Jadi jangan terkecoh dengan U, dengan X dan lain sebagainya, karena sudah mengikuti pola maka ini juga adalah sebuah fungsi beta. Jadi setara saja dengan X. Berarti dari sini karena P kurang 1 sama dengan 3/2 maka P sama dengan 5/2. Oke. Kemudian ini Q sama dengan min 1/2. Q kurang 1 sama dengan min 1/2. Dengan demikian Q sama dengan tambah 1 1/2. Nah, maka hasil daripada persamaan beta untuk U 3/2 1 kurang U pangkat min 1/2 du adalah beta 5/2, beta 1/2. Oke. Nah, pekerjaan kita selanjutnya adalah menentukan beta 5/2, 1/2. Nah, caranya adalah mungkin sudah pernah saya jelaskan hubungan antara fungsi beta dengan fungsi gamma, yaitu saya tulis lagi rumusnya bahwa beta P, Q sama dengan fungsi gamma P dikali fungsi gamma Q kemudian dibagi dengan fungsi gamma P ditambah Q. Ini rumus hubungan antara fungsi beta dengan fungsi gamma. Nah, dengan demikian kalau kita tulis beta 5/2, 1/2 berarti ini jadi gamma 5/2 kali gamma 1/2. Kemudian dibagi
5/2 ditambah 1/2 sama dengan gamma 3. Nah, kita simpan dulu. Katakanlah persamaan bintang-bintang, karena kita masih ingin mencari fungsi gamma 5/2. Nah, untuk gamma 5/2 kita gunakan rumus rekursi. Jadi ada rumus rekursi yang menyatakan bahwa gamma n ditambah 1 sama dengan n gamma n. Oke, jadi kita mengikuti pola ini. Nah, dengan demikian kalau saya tulis gamma 5/2, saya jadikan bentuk seperti n tambah 1, berarti ini sama dengan gamma 3/2 ditambah 1. Oke. Dengan demikian kita tidak bisa tulis seperti ini, berarti 3/2 gamma 3/2. Oke. Ya, jadi gamma 3/2, gamma 3/2. Nah, sekarang kita cari lagi gamma 3/2 itu sama dengan gamma 1/2 ditambah 1, sehingga hasilnya ini adalah 1/2 kali gamma 1/2. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan gamma 5/2 sama dengan 3/2. Nah, ini gamma 3/2 sama dengan gamma 1/2, gamma 1/2. Berarti 1/2 gamma 1/2. Nah, gamma 1/2 sendiri itu tak lain adalah akar pi. Sehingga kalau kita kalikan masuk adalah 3 kali 4 akar pi. Oke? Sudah bisa dimengerti. Dengan demikian kita bisa dapatkan hasil, yaitu gamma 5/2, 1/2 sama dengan gamma 5/2 itu adalah 3/4 akar pi, sedangkan gamma 1/2 kita sudah tahu adalah akar pi. Kemudian gamma 3 itu tak lain adalah 3 kurang 1 faktorial, berarti 3 kurang 1 faktorial. Jadi 3 kurang 1 faktorial itu hasilnya 2 faktorial, berarti 3/8 pi. Nah, ini adalah gamma 5/2, 1/2. Dengan demikian hasil integrasi daripada x pangkat 4 akar 1 kurang x pangkat 2 dx itu tak lain adalah 1/2 gamma 5/2, 1/2, dimana kita ketahui bahwa gamma 5/2, 1/2 tak lain adalah 3/8 pi. Hasilnya sama dengan 3/16 pi. Oke, jadi ini cara menyelesaikan fungsi gamma menyelesaikan integral dengan menggunakan menggunakan fungsi beta. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Soal nomor 2, sebagaimana yang ini tadi yang saya katakan, yaitu batas integrasi 0 sampai 2. Nah, solusi soal kedua. Nah, kita lihat soal kedua itu menyatakan batas integrasi dari 0 sampai 2 x kuadrat ya 2 kurang x akar kemudian dx. Oke, akar dx. Nah, kelihatannya integral soal kedua ini itu mengikuti pola fungsi gamma beta p
Q yaitu seper A P ditambah Q kurang 1 ya. Integral ya dari 0 sampai dengan A, di mana A sebuah konstanta, X P kurang 1, kemudian A kurang X pangkat Q kurang 1 dx ya. Jadi mengikuti pola. Jadi kelihatannya integral soal kedua ini mengikuti pola definisi fungsi gamma yang kedua sebenarnya yang kita rumuskan ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba memodifikasi integral ini, persamaan integral ini sedemikian rupa sama dengan pola fungsi bukan fungsi gamma ya, fungsi beta yang ini. Nah, untuk itu kita coba selesaikan soal yang kedua. Ya, soal yang kedua kita coba selesaikan. Ya. Jadi saya tulis ulang dulu. Dari 0 sampai 2, X pangkat 2 kurang X dx. Nah, ini yang kita ubah dulu bentuknya dari 0 sampai 2, X pangkat 2. Ini akar 2 kurang X naik ke atas, berarti 2 kurang X pangkat min 1/2 dx. Oke. Nah, coba kita perhatikan pola ini. Pola ini XP kurang 1 Q kurang 1 seper A P tambah Q kurang 1, atau untuk lebih jelasnya saya tulis ulang polanya. Jadi saya tulis ulang polanya di sini supaya bisa kelihatan dengan jelas bahwa definisi fungsi beta yang berikutnya itu adalah A P ditambah 1 P tambah Q ya, P tambah Q kurang 1 integral dari 0 sampai A X P kurang 1 kemudian A kurang X pangkat Q kurang 1 A dx. Nah apa yang bisa kita setarakan antara integral yang ini dengan pola yang terdapat pada definisi fungsi gamma. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah A, berarti A-nya kita dapat sama dengan 2 karena A ini cocok dengan A, 2 ini cocok dengan 2. Oke, jadi A sama dengan 2, sudah sesuai. Kemudian P kurang 1 ini sama dengan 2, berarti P sama dengan 3 ya, oke. Kemudian berikutnya min 1/2 sama dengan Q kurang 1. Q kurang 1 sama dengan min 1/2, sehingga kita dapatkan Q sama dengan 1/2. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai-nilainya, yaitu di mana A sama dengan 2, kemudian P sama dengan 3, kemudian Q sama dengan 1/2. Nah, akan tetapi fungsi integral ini belum sama dengan pola yang diharapkan. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Maka persamaan integral ini misalkan saya tulis saja I ya, atau saya tulis gini ulang. Jadi saya tulis ulang 0,2 X pangkat 2 dikurang X pangkat min 1/2 dx. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya, tinggal kita saya
kali dengan, jadi saya tulis, saya bagi dengan 1. Jadi polanya itu saya upayakan ada seperti ini. Berarti A nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke. Kemudian P berapa? 3. Oke. Kemudian Q berapa? 1 tambah 1/2. Polanya Q kurang 1. Ya, semestinya ada integral ini, berarti 0 sampai 2 X kuadrat 2 kurang X pangkat min 1/2 dx. Nah, karena kita bagi dengan ini, maka harus juga dikalikan lagi dengan 2 pangkat 3 tambah 1/2 dikurang 1, supaya nilai integrasi ini sama dengan ini. Oke, 2 pangkat 3 ditambah 1/2 kurang 1. Bisa dimengerti sampai ini? Nah, kemudian bahagian ini adalah fungsi beta. Oke, jadi itu adalah fungsi beta, sehingga kita bisa tulis 2 pangkat 3 tambah 1 kurang 1, berarti 2 pangkat 5/2 ya. Jadi 3 kurang 1 2, 2 tambah 1/2 sama dengan 5/2. Ini sama dengan fungsi beta. Tentu P nya berapa? Q nya berapa? 1/. Nah, jadi ini adalah 2 pangkat 5/2 beta, beta 3,1/2. Nah, kita simpan dulu sebagai bintang-bintang 2 ya. Kita selesaikan fungsi betanya. Fungsi beta 3,1/2 itu tak lain adalah gamma 3 kali gamma 1/2 dibagi gamma. Jadi 3 tambah 1/2 berarti sama dengan gamma 7/2. Nah, gamma 7/2. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan gamma 7/2. Nah, saya tulis ulang kembali. Jadi beta 3,1/2 sama dengan gamma 3, gamma 1/2, kemudian gamma 7/2. Nah, yang penting kita harus cari adalah gamma 7/2. Nah, gamma 7/2 itu sama dengan gamma 5/2 ditambah 1, sehingga kita dapatkan 5/2 gamma 5/2. Nah, tadi kita sudah rumuskan gamma 5/2 itu, sama dengan 3/4 akar pi. Oke, jadi kita sudah dapatkan 5/2 kemudian 3/4 akar pi. Oke, jadi gamma 5/2 pada saat kita menyelesaikan soal pertama kita sudah dapatkan, yaitu gamma 5/2 sama dengan 3/4 akar pi. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa B 3,1/2 gamma 3 itu adalah 3 kurang 1, berarti 2 faktorial. Gamma 1/2 adalah akar pi. Oke, jadi gamma 1/2 adalah akar pi dibagi dengan 5/2 dikali 3/4 ya, akar pi. Nah, pi nya hilang, jadi tinggal 2 kali 2 8 kali 2 16, berarti 16/15. Oke, dengan demikian kita bisa tuliskan ulang kembali, yaitu untuk integral dari 0 sampai 2 x kuadrat 2 kurang x dx sama dengan 2
2 akar 5 per 2, kemudian beta 3,1/2, di mana 2 akar 5 per 2 itu tak lain sama dengan 2 kali 2 4 akar 2 ya, 4 akar 2, sedangkan B, 3, ini sama dengan 16 per 15, sehingga 4 kali 16 sama dengan 64 per 15 akar 2. Inilah hasil integrasi untuk soal solusi yang kedua. Oke, sudah bisa dimengerti bagaimana menyelesaikan fungsi hasil integrasi dengan yang memiliki ciri-ciri sebagai fungsi beta. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu 0 pi per 2 d theta sama dengan sin theta. Untuk kesempatan ini izinkan saya tidak menyelesaikannya. Saya serahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara sebagai latihan dari hasil pembelajaran kita tentang fungsi gamma. Jadi silahkan cari sendiri hasil integrasi daripada fungsi gamma soal nomor 3 ini. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana menggunakan definisi fungsi gamma dalam menyelesaikan integral tertentu yang memiliki batas integrasi. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.